Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami hendak membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan baik. Bantu kami untuk mengenal kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Menjadi Kudus dalam Seluruh Hidup. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus dalam kesaksiannya mengajak seluruh umat percaya untuk hidup kudus. Ajakan ini penting dimaknai karena kehidupan orang percaya sudah sepenuhnya menjadi milik Allah. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita mempercayakan hidup dikuasai sepenuhnya oleh Allah yang kudus. Dengan cara itulah, Allah menjadikan kita kudus, karena Allah yang kudus ada di dalam kita. Jika demikian, ajakan untuk hidup kudus dalam kekudusan menjadi suatu yang mutlak. Kudus berarti berbeda. Orang percaya disebut kudus karena memang berbeda dari yang lain, yaitu bahwa kita adalah milik Allah yang dipilihnya sendiri untuk suatu tugas ilahi di dunia ini. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita hidup bagi Allah di dunia ini, hidup yang dipisahkan dari cara hidup orang-orang dunia. Keluarga Kristen yang terkasih, supaya kita hidup kudus, Rasul Petrus mengingatkan agar selalu mempersiapkan akal budi, waspada, dan meletakkan pengharapan atas kasih karunia. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, membangun kehidupan dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah, bukan menurut selera atau kemauan diri sendiri. Orang percaya adalah manusia yang kehidupannya dipenuhi oleh Kristus, sehingga dalam seluruh kehidupannya, setiap tutur kata, pikiran, sikap, dan perilaku harus mencerminkan Allah yang kudus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan memang bukanlah hal yang mudah dapat bertahan dalam kehidupan yang kudus, karena selalu saja ada godaan yang membuat kita jatuh. Godaan uang, jabatan, seks, dan sebagainya terkadang menjadi penghalang untuk mewujudkan kekudusan hidup. Kita diajak oleh firman Tuhan hari ini supaya tetaplah menjaga dan mempertahankan identitas sebagai anak-anak kudus, pilihan Allah, agar kasih karunia Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tetap setia
dan hidup kudus sesuai ketetapan-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.